yang boleh terus bersuka di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terus mengasihi Tuhan. Saudara kalau boleh jujur, ya pernah gak sih dalam setiap kehidupan kalian semua, habis scroll Instagram, habis scroll TikTok, terus tiba-tiba hati jadi berat dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya kalian liatin teman-teman yang lagi liburan, ya kesana kemari dalam setiap kehidupan kalian semua. Lagi yang pacaran, wah kayaknya pacarannya indah gitu ya dalam setiap hidup mereka. Kulitnya mulus-mulus banget, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Belum lagi kalau kita lihat nilai teman-teman kita yang lain prestasinya, wah begitu banyak, padahal umurnya masih muda. Lalu kemudian kita lihat kaca dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, teman-teman semua ketika kita lihat kaca, ada jerawat, ada hari-hari yang boring, ada pertengkaran sama keluarga, belum lihat papa mama bertengkar terus kerjaannya, belum lagi nilai yang jelek dalam setiap kehidupan kita semua. Bentar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kemudian kita mulai bertanya dalam setiap kehidupan kita semua, teman-teman semua, apa yang salah sama pribadi gua hari ini? Apa ada yang salah? Saya mau mengajak kita semua, khususnya nanti teman-teman semua ya, kita mau belajar, mau membahas setiap perasaan-perasaan itu. Kita hidup di dunia yang serba difilter, dan tanpa sadar di dalam setiap kehidupan kita semua, kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang-orang lain di luar sana. Teman-teman semua, tetapi firman Tuhan punya kabar baik yang sangat membebaskan setiap kehidupan saudara dan saya. Ayo kita belajar, kita adalah generasi yang paling terhubung pada hari-hari ini. Ya terhubung dengan Eropa, Amerika, teman-teman semua di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sumatera dan lain sebagainya. Kita adalah generasi yang paling terhubung. Tapi juga mungkin kita generasi yang paling sering merasa kesepian. Betul nggak kira-kira? Ya walaupun kita terhubung, tapi kita juga generasi yang merasa kesepian. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, juga kita merasa generasi ataupun kita menjadi pribadi yang insecure dalam kehidupan kita semua. Kenapa kita demikian? Karena kita terjebak dalam permainan atau perbandingan yang tidak pernah kita menangkan dalam setiap hidup kita semua. Sebuah permainan di mana kita membandingkan setiap kehidupan kita semua yang berantakan dengan performance panggung kehidupan orang lain yang sudah disunting sedemikian rupa dalam hidup mereka. Kita punya backstage ya dalam setiap kehidupan kita semua, kehidupan belakang panggung, tapi kita bandingkan dengan kehidupan orang ya teman-teman semua di luar sana, kehidupan yang dengan performance panggung mereka masing-masing yang sudah disunting sedemikian rupa. Kita membeli produk untuk menyelesaikan masalah yang bahkan tidak kita miliki sampai kita melihat iklannya. Dan hari ini teman-teman semua, Tuhan mau menjebol setiap dinding itu dalam setiap kehidupan kita semua. Dia mau kita keluar dari setiap jerat, dari setiap membandingkan diri, dan masuk ke dalam kebenaran yang membebaskan bahwa kita sudah cukup di dalam Tuhan. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, coba kalian bayangkan kalau ada 3 orang remaja yang lagi nongkrong dalam kehidupan kalian. Mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Yang satu lagi edit foto ya, disensorlah ini, disensorlah itu, dibikin putih, dibikin kinclong, ya teman-teman semua. Lalu kemudian pribadi yang kedua, lagi lihat story orang lain, sambil berkata, wih enak banget hidupnya ya, keren banget. Dalam setiap kehidupannya dia lagi scrolling, dia lagi lihat ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, story-story orang lain dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian yang ketiga, diam-diam, pribadi yang ketiga ini merasa insecure ketika melihat handphone teman-teman semua. Dia merasa hidupnya gak se-ekstrim, secantik, gak sekeren orang itu. Teman-teman semua, ini sebuah ironi yang besar. Kita semua sibuk menyunting realita kita sendiri, sementara pada waktu yang sama kita merasa cemas karena merekayasa ya kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Kita takut menjadi yang tertinggal di dalam kehidupan kita semua, tetapi kita lupa bahwa kita sedang berlari di treadmill
yang arahnya ditentukan oleh algoritma, bukan oleh Tuhan. Hari ini mari kita berhenti sebentar dari treadmill itu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan mari kita temukan apa kata Tuhan tentang nilai kita yang sesungguhnya. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari kita bisa melihat di dalam setiap kehidupan kita semua. Kehidupan iman di tengah-tengah dunia yang penuh dengan filter hari-hari ini. Kita melihat melalui kesempurnaan-kesempurnaan yang palsu. Dan kita mau belajar malam hari ini atau saat hari ini. Membedakan antara realita dan rekayasa. Serta kita menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan yang diciptakan Tuhan. Secara khusus bagi generasi muda hari-hari ini. Saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Saya bacakan buat kita semua. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati di dalam setiap kehidupanmu. Pada saat hari ini, mungkin Gen Z sekarang ya teman-teman semua ya. Kalau misalkan dikatakan Gen Z, berarti umur-umur berapa tuh ya? 30-an ke bawah mungkin. Sampai anak-anak kelas 2 SMP yang sekarang ya teman-teman semua. Mungkin Gen Z ini adalah generasi yang paling update di dalam setiap kehidupan kalian. Generasi yang paling connected, paling aware dengan tren ya. Pokoknya liatin tren hari-hari ini. Tapi juga mungkin jadi generasi yang paling lelah ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Hari ini kita mau sampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mau ngobrol soal sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Baik scroll, baik tap, baik like, ya, baik kita membandingkan, lalu kemudian kita ulangi hari-hari itu di dalam setiap hidup kita semua. Dunia kita dikelilingi oleh feed di TikTok, di IG, dimanapun teman-teman semua. Lalu kemudian kita membuka TikTok, energinya selalu 100%. Belum lagi YouTube vlog orang yang hidupnya kayaknya never ending teman-teman semua. Wah pokoknya ada saja ya adventure dalam setiap hidup mereka. Ya perjalanan-perjalanan yang membuat kita aduh enak banget ya kalau seperti itu. Enak banget ya kalau jadi dia. Enak banget ya kalau jadi orang itu. Kita hidup di dunia yang difilter. Ingat baik-baik. Filter bukan cuman bikin kulit mulus atau langit jadi lebih biru di dalam setiap kehidupan kalian semua. Filter itu adalah metafora untuk segala cara kita merekayasa realita. Kita menyunting setiap kehidupan agar terlihat lebih keren, lebih bahagia, lebih sempurna, lebih cool di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi di balik layar, kita tahu rasanya cemas, kita tahu rasanya insecure, kita merasa kurang, dan kita bertanya, apakah hidupku bisa sesempurna itu? Apakah hidupku bisa sesempurna itu ya Tuhan? Melihat temanmu, melihat keluargamu yang lain atau orang-orang di sekitarmu. Dan hari ini saya mau mengajak, firman Tuhan punya jawaban yang powerful, jawaban yang membebaskan. Kita akan belajar membedakan realita dan rekayasa dan menemukan keindahan sejati dalam rancangan Tuhan yang tidak sempurna mungkin menurut dunia, tetapi sempurna menurut Tuhan. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan ataupun teman-teman Gen Z dimanapun kalian berada. Nanti doakan ya paling lama awal Oktober ada program baru. Paling cepat minggu depan hari Senin kita mulai setiap malam ya jam 7-an malam teman-teman semua di channel Pastor Ndeso ini. Ya saya mau mengajak setiap Gen Z. Pokoknya program malam hari ditujukan buat Gen Z. Buat kalian semua dimanapun kalian berada. Yang pertama malam hari ini kita mau belajar atau saat hari ini ya ada dunia yang terfilter. Ada dunia yang terfilter antara realita dan juga rekayasa di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Alkitab sebenarnya sangat familiar dengan konsep filter teman-teman semua. Coba kalian lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 saat Samuel mengurapi raja baru. Samuel melihat Eliab ya kakaknya Daud. Wah dia katakan dia pasti tampan. Ini tinggi, berotot lagi.
Layaknya seorang influencer di zamannya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian Samuel langsung mikir, ini orangnya pasti ini, si Eliab ini. Ini pasti raja berikutnya buat orang Israel. Teman-teman semua, Samuel saja melihat fisik di dalam setiap kehidupannya. Sehingga dia mengatakan ini cocok banget ini kalau orang ini jadi raja. Tetapi Tuhan bilang ya kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Allah ya teman-teman semua melihat yang di dalam hati. Tetapi di ayat tersebut dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita memahami apa yang dilihat manusia. Ya tampilan luar. Highlight real di dalam setiap kehidupan mereka. Kesempurnaan luar di dalam setiap kehidupan manusia. Itulah yang seringkali dilihat oleh manusia. Betul atau betul? Teman-teman semua, seringkali manusia melihat hanya highlight kehidupan orang-orang yang sukses. Highlight, kalau teman-teman semua ada di aplikasi sebelah tuh ya, IG tuh ya. Teman-teman semua kan ada tuh highlight reel. Highlightnya yang ditampilkan yang kesannya, udah jalan ke sini. Udah jalan ke sana. Udah jalan. Pokoknya highlightnya yang ditampilkan. Kesempurnaan luar yang ditampilkan. Karena senang sekali kalau manusia menonton highlight realnya ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilihat Tuhan? Teman-teman semua apakah sama? Apa yang dilihat Tuhan sama apa yang dilihat manusia? Ternyata apa yang dilihat oleh Tuhan, teman-teman semua, itu hati. Ya, atau dalam kata lain, the unedited version. Ya, versi yang tidak pernah diedit. Teman-teman semua, itulah hati kita semua yang dilihat Tuhan. Tanpa editan, Tuhan juga tahu hatimu. Tanpa editan, Tuhan juga tahu setiap kehidupanmu. Dunia bilang yang paling penting tontonnya. Tetapi Tuhan bilang yang paling penting bukan tontonannya, bukan isi luarnya, tetapi yang paling penting isi dalamnya, isi hatinya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Raja Saul ya adalah filter version ya dari raja. Dia adalah seorang raja yang penuh dengan filter dalam setiap kehidupannya. Ya, orangnya tinggi besar, gagah, tampaknya jago juga berperang. Dia tampak hebat di luar. Tetapi teman-teman semua, Raja Saul walaupun punya versi yang sudah difilter dalam setiap kehidupannya sehingga orang-orang luar tampak melihat dia hebat, melihat dia keren, melihat dia ganteng. Teman-teman semua, tetapi sebenarnya dia hancur di dalam. Raja Saul hancur di dalam. Tuhan menolaknya dalam setiap kehidupan Raja Saul. Teman-teman semua, sedangkan Daud, si anak bungsu yang penuh noda tanah, yang penuh dengan bau kambing, ya, bau domba, ya teman-teman semua, versi yang tidak teredit, unfiltered, dan tentunya versi yang asli, justru dipilih Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, setiap kita semua, Raja Saul, ya dalam setiap kehidupannya, dan Daud adalah dua versi yang berbeda. Yang satu sudah difilter, yang satu tanpa filter sama sekali. Setiap kali kalian belajar hal ini, teman-teman semua, kita mungkin merasa dalam setiap kehidupan kita semua ada hal-hal di mana kita insecure dalam setiap hidup kita semua. Karena kita membandingkan diri kita ya dengan kehidupan latar belakang orang lain. Kita membandingkan diri kita, teman-teman semua, ya di balik layar dalam setiap kehidupan kita semua, di balik panggung dengan highlight real orang lain. Kita membandingkan performa kehidupan belakang kita dengan performa kehidupan depan dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat, Tuhan tidak tertipu oleh filter. Dia melihat yang asli dan dia mengurapi yang asli itu di dalam setiap kehidupanmu. Walaupun mungkin teman-teman semua tidak sesukses influencer di luar sana. Amin teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia melihat versimu yang asli. Dan dia rindu mengurapimu dalam setiap kehidupanmu. Khususnya buat kalian semua generasi muda. Ayo datang kepada Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika kalian merasa insecure dalam setiap kehidupan kalian semua.
datang sama Tuhan. Datang dalam setiap kehidupanmu. Justru belajarlah dari Daud, di mana Tuhan tetap memilih Daud dalam setiap kehidupannya. Ini yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau Gen Z, dimanapun kalian berada, kita belajar yang pertama mengenai dunia yang terfilter antara realita dan rekayasa dalam setiap hidup saudara. Ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi raja yang baru, dia langsung tertarik sebenarnya pada Eliab. Karena penampilan Eliab itu tinggi, tampan, berotot. Dia memenuhi semua standar filter duniawi tentang seperti apa seharusnya menjadi raja atau seorang pemimpin. Eliab punya kriteria-kriteria itu dalam setiap kehidupannya. Itu adalah highlight realnya Eliab yang dilihat oleh Samuel. Namun Tuhan dengan tegas menolaknya. Tuhan memberi Samuel dan tentunya kita sebuah kebenaran dalam setiap kehidupan yang perlu kita renungkan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman semua, apa yang manusia lihat? Ya jelas penampilan luar. Apa yang dilihat manusia? Jelas kesuksesan, kekayaan, jumlah followers, kesan pertama yang sempurna, belum mobil yang mewah, rumah yang indah, ya teman-teman semua, ya jumlah rekening yang bisa sampai ratusan M, bahkan sampai triliunan mungkin dalam setiap kehidupan mereka. Itulah yang dilihat sama dunia, kesan yang sempurna. Ini adalah yang di depan mata, versi yang seringkali sudah direkayasa di dalam setiap kehidupannya. Saudara, versi yang sudah disunting atau dikonsumsi untuk publik dalam setiap hidup mereka. Tetapi saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua saat hari ini. Apa yang Tuhan lihat? Apa realitasnya? Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi. Tuhan melihat karakter kita. Tuhan melihat integritas kita. Tuhan melihat ketulusan kita. Tuhan melihat pergumulan. Dan tentunya teman-teman semua, Tuhan juga melihat ketakutan kita. Tuhan melihat versi yang tidak teredit dalam setiap kehidupan kita semua. Versi yang tidak terfilter dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Versi behind the skin yang sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan melihat itu semua. Tuhan tidak pernah tertipu oleh filter. Standar penilaian Tuhan sama sekali berbeda dengan standar dunia. Dia tidak terkesan dengan kesempurnaan yang palsu. Tetapi Tuhan mencari dan mengurapi setiap orang-orang yang memiliki iman yang otentik, iman yang asli, iman yang tidak mau terjebak oleh setiap asupan-asupan dunia di dalam setiap kehidupan ini. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, saat kita melihat feed medsos orang, latihlah dirimu untuk berkata, ini adalah highlight real mereka semua, bukan full movie-nya. Amin. Bukan full movie-nya, itu hanya highlight aja. Ya teman-teman semua, hanya yang tampil yang bagus-bagus aja dalam setiap hidup mereka. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo, itu bukan full movie setiap hidup mereka. Dan ini akan membebaskan kita dari perbandingan yang tidak sehat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ini poin pertama kita belajar. Sehingga saudara dan saya ketika melihat feed medsos orang, ya katakan kepada dirimu, itu hanya highlight real mereka saja, bukan full movie-nya. Amin teman-teman semua. Yang kedua, berhentilah mencari validasi dari luar. Fokuslah membangun karakter. Fokuslah membangun integritas yang dilihat oleh Tuhan sama seperti Daud. Walaupun dia menjaga beberapa ekor kambing domba, tetapi dia menjaga dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Ya, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Daud tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Daud membangun karakter. Daud membangun integritas yang dilihat oleh Tuhan daripada hanya membangun penampilan yang dilihat oleh manusia. Belajarlah kita seperti Daud. Teman-teman semua, jangan mencari validasi dari luar. Jangan mencari validasi dari luar. Fokuslah membangun karakter dan integritasmu. Ya karena Tuhan melihat kesendirianmu. Tuhan rindu saudara dan saya bukan hanya membangun penampilan yang dilihat oleh manusia. Tetapi Tuhan rindu untuk terus membangun saudara, karakter, integritasmu di dalam Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Amin teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, ya, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu kalian menyunting hidupmu agar diterima orang lain. Percayalah bahwa Tuhan mengurapi. Tuhan memakai setiap kehidupanmu seperti Daud yang asli, yang tidak takut menunjukkan bahwa mereka adalah gembala, yang mungkin baunya bau kambing, bau domba di dalam setiap kehidupannya. Tetapi justru Tuhan memakai Daud, teman-teman semua, untuk menjadi raja. Karena Daud memiliki versi asli dalam setiap kehidupannya. Dia tidak menyunting-nyunting setiap kehidupannya agar diterima orang lain. Teman-teman semua, Tuhan juga rindu untuk kalian semua belajar seperti Daud. Ya, jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi seperti orang lain dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, ya, di dalam setiap pembelajaran kita, khususnya malam hari ini, untuk saudara dan saya belajar mengenai faith, ya, mengenai kehidupan iman dalam setiap kehidupan dunia yang serba filter ini, ya teman-teman semua. Yang kedua, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ada standar kesempurnaan palsu dan juga standar kasih karunia. Sekarang mari kita lihat standar kesempurnaan ini. Teman-teman semua, di perjanjian baru, Paulus berjuang dengan sesuatu yang mirip. Ya, dia punya kelemahan. Dia berdoa 3 kali agar itu disembuhkan di dalam 2 Korintus pasal 12. Tuhan tidak menjawab kehidupan Paulus. Ya, teman-teman semua, tenang Paulus, aku akan bikin hidupmu sempurna tanpa cacat. Dia tidak mengatakan demikian kepada Paulus, teman-teman semua. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Teman-teman semua, Tuhan menjawab seperti itu di dalam setiap kehidupan Paulus. Tuhan tidak menghapus kelemahan Paulus. Tuhan justru memakainya untuk mempertontonkan, memperlihatkan kuasanya dan kasih karunia-Nya bekerja dalam setiap kelemahan. Ya, secara khusus kelemahan Paulus. Ya teman-teman semua. Jadi kita belajar justru dalam kelemahan Paulus itu menjadi alat, menjadi platform, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita pun juga demikian. Ada kelemahan-kelemahan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi biarlah itu semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Boleh menjadi alat, ya. Setiap kelemahan-kelemahanmu untuk kasih karunia-Nya bekerja sempurna di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau dunia berkata, sempurnakan dirimu. Ya, terus kemudian hilangi semua, ya, kekurangan, kelemahan-kelemahanmu. Itu dunia. Jadi seolah-olah kita harus tampil sempurna di hadapan orang-orang di sekitar kita semua. Sembunyikan kelemahan-kelemahanmu. Itu dunia berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanmu, aku yang menyempurnakan. Justru di dalam kelemahanmu, aku yang menyempurnakan. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, justru di dalam setiap kelemahan kita semua, Tuhan akan menunjukkan setiap kasih karunia-Nya. Dia akan menunjukkan grace-Nya. Dia akan menunjukkan setiap kebaikan-Nya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena keindahan sejati bukanlah ketiadaan cacat. Tetapi Bapak Ibu Saudari, khususnya teman-teman semua, orang-orang muda, keindahan sejati adalah mengenai tentang kasih karunia Tuhan yang bersinar melalui setiap cacat celah, setiap kehidupan saudara dan saya. Stoplah berusaha untuk menjadi orang yang perfect menurut algoritma. Stop teman-teman semua. Mulailah menjadi generasi yang otentik, generasi yang benar-benar, ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, asli. Asli. Dan kita bersyukur, bukan menurut dunia tetapi menurut Tuhan. Menurut Tuhan, hargailah keunikanmu. Hargai juga kegagalanmu. Hargai ketidaksempurnaanmu. Itulah kanvas atau tempat Tuhan melukiskan karya kasih karunia-Nya yang paling indah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Teman-teman semua, ayo stoplah berusaha untuk menjadi perfect menurut algoritma yang kalian senangi itu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Akui, ya, akui keunikanmu, akui kegagalanmu, akui ketidaksempurnaanmu. Itulah tempat atau kanvas Tuhan untuk melukiskan karya kasih karunia-Nya yang paling indah di dalam setiap kehidupan kalian semua.
Yang setuju katakan amin. Ini poin yang kedua, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada standar kesempurnaan palsu dan juga ada standar kasih karunia. Rasul Paulus memiliki duri dalam daging, sebuah kelemahan, sebuah kegagalan, sebuah keterbatasan yang mengganggu setiap kehidupan Paulus. Dia berdoa 3 kali, dia berdoa berulang-ulang. Dia meminta Tuhan menghapus kelemahannya itu sehingga hidupnya bisa sempurna dalam setiap kehidupan Paulus. Ini mungkin menjadi doa kita semua kan. Kita rindu sempurna ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan, hilangkan insecure-ku. Tuhan, hilangkan kelemahanku. Tuhan, hilangkan masa laluku yang kelap. Lalu kemudian Tuhan mengatakan jawaban yang luar biasa kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Teman-teman semua, Tuhan tidak menghilangkan durinya. Alih-alih Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar di dalam setiap kehidupan Paulus, justru dia memberikan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan Paulus. Kelemahan Paulus tetap ada, tetapi fungsinya berubah. Yang tadinya sumber aib menjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan panggung bagi kuasa Kristus untuk diperagakan lewat setiap kehidupan Paulus. Saya mau mengajak kita semua, khususnya buat Gen Z pada kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita belajar. Ya, kalau standar kesempurnaan dunia itu palsu, ya kelemahan itu adalah musuh yang harus disembunyikan atau harus dihilangkan. Kesempurnaan itu adalah ketiadaan cacat. Mungkin kita pengen sempurna, tetapi ingat, kesempurnaan standar dunia itu palsu. Sedangkan standar Tuhan adalah kasih karunia. Justru di dalam kelemahan itu adalah mitra untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kesempurnaan sejati adalah ketika kuasa Tuhan yang menyempurnakan setiap teman-teman semua. Dimanapun kalian berada. Kekuatan kita bukanlah pada saat kita merasa kuat. Bukanlah saat kita merasa sempurna. Tetapi justru pada saat kita mengakui kelemahan kita dan bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, keindahan sejati adalah Kristus yang bercahaya melalui setiap retakan-retakan dalam kehidupan kita, melalui setiap kelemahan-kelemahan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari mulailah melihat setiap area kelemahan kita semua. Misalnya kalian ada rasa tidak percaya diri, kalian ada rasa kegagalan, ya, ada anxiety, ada mental yang terganggu. Ya, teman-teman semua, pandang itu semua bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Berdoalah, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu melalui kelemahanku. Tunjukkanlah ya Tuhan setiap kuasa-Mu melalui kelemahan. Setiap grace kasih karunia-Mu melalui kelemahanku ini. Saudara, mulailah lihat mana area-area kelemahan-Mu di dalam setiap kehidupan-Mu. Ya, daripada terus-menerus berusaha memperbaiki diri sendiri dengan kekuatan sendiri, belajarlah untuk beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan. Belajarlah untuk mempercayakan kendali hidupmu kepada Tuhan. Ya, katakan, Tuhan, aku ini tidak bisa, tetapi Engkau bisa. Aku percaya Engkau bisa. Cukupkanlah aku dengan kasih karunia-Mu. Cukupkanlah aku bagi di dalam setiap kehidupan-Mu. Cukupkanlah aku dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Saudara, saat kita berbagi testimoni ini, jangan hanya cerita soal kemenangan. Ya, ceritakan juga setiap kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana kasih karunia Tuhan menopang setiap kehidupan saudara. Itu jauh lebih menguatkan orang lain daripada saudara filter kesaksian saudara yang baik-baik saja, sedangkan yang jeleknya nggak pernah kalian ungkap dalam setiap kehidupan kalian semua. Banyak itu, kalau di gereja-gereja tuh banyak seperti itu, yang diungkap kesaksian-kesaksian yang baik saja, nggak pernah yang diceritakan kelemahannya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, justru Pastor Ndeso mengajak, ya, bagikan kelemahan itu. Dan bagikan juga bagaimana kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara, yang menopang saudara. Itu jauh lebih menguatkan orang-orang sekitarmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, untuk menemukan keindahan dalam rancangan Tuhan yang tidak sempurna. Teman-teman semua, temukanlah keindahan
Ya, temukan keindahan dalam rancangan Tuhan yang tidak sempurna. Lalu bagaimana kita menemukan keindahan ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke awal, ke penciptaan. Teman-teman semua bisa baca Kejadian pasal pertama. Berapa kali Tuhan menciptakan sesuatu dan melihatnya. Lalu kemudian dia mengatakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam Kejadian 1, ya ayat yang ke-10, 12, 18, ayat 21 sampai 25. Dan pada akhirnya ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan dan dia mengatakan sungguh amat baik. Tuhan menciptakan dunia yang baik. Ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia memiliki gunung berapi yang meletus, laut yang bergelora, singa yang bisa menerkam. Itu semua adalah bagian dari kebaikan ciptaannya yang kompleks, yang dinamis di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan tubuh kita pun diciptakan teman-teman semua, ya. Tentunya ya ada juga cacatnya dalam setiap kehidupan kita semua. Kadang usus buntu itu bisa meradang, ya tulang ekor, ya kadang sakit, mata bisa kehilangan blind spot, ya teman-teman semua. Kalau ilmuwan menyebutnya imperfect design, tetapi iman kita menyebutnya ciptaan Tuhan itu justru amat baik. Karena apa teman-teman semua? Karena kita diciptakan itu memiliki cerita, memiliki tujuan, memiliki keindahannya sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Yesus sendiri memilih untuk masuk ke dalam ketidaksempurnaan dalam kehidupan dunia kita. Dia lahir di kandang yang bau, ya bukan istana yang wangi. Dia memilih 12 murid. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan murid yang udah jadi, itu murid yang diajar dari nol. Di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus, ada yang teman-teman semua, ya muridnya yang matre, ada muridnya yang pura-pura gak kenal dia, ada murid yang menyangkal, ada murid yang menjual, ada murid-murid juga yang pada kabur ketika dia ditangkap. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, dia menunjukkan bahwa kemuliaan ilahi justru bersinar paling terang dalam konteks yang paling tidak sempurna secara duniawi, yaitu ketika di atas kayu salib. Salib sekarang, ya teman-teman semua, itu mungkin melambangkan keindahan bagi orang-orang Kristen. Tapi pada zaman dulu, salib itu melambangkan kutuk. Melambangkan kutuk. Siapa orang yang disalib, itu adalah orang yang terkutuk pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus, ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, justru dia paling bersinar. Dia justru paling terang dalam konteks salib itu. Dalam ketidaksempurnaan secara duniawi. Itu adalah simbol, ya, salib itu simbol kegagalan, simbol aib tertinggi pada saat itu. Tetapi Tuhan memilih disalib untuk menebus saudara. Tuhan memilih disalib untuk menyelamatkan kita semua. Dia memilih saudara dan saya, dan dia mau mengampuni setiap dosamu dan dosaku. Jadi pada kesempatan saat hari ini, saya mau mengajak pada poin yang ketiga. Temukanlah keindahan dalam rancangan Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Setiap kali selesai dia menciptakan sesuatu, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Dan puncaknya setelah dia menciptakan manusia, semuanya itu sungguh amat baik. Teman-teman semua penting untuk dicatat, ya. Baik itu bukan berarti sempurna tanpa cacat, ya, atau tanpa dinamika di dalam setiap kehidupan ini. Ciptaan Tuhan itu baik karena berfungsi sesuai dengan tujuan dan rancangan Tuhan. Bukan karena tanpa cacat menurut standar saudara dan saya. Ya, gunung berapi seperti yang tadi saya sampaikan, kadang bisa meletus. Ya, ada badai, ada singa, binatang-binatang buas yang bisa menerkam. Bahkan tubuh kita juga memiliki ketidaksempurnaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, usus, tiba-tiba ada usus buntu. Ya teman-teman semua, itu adalah bagian dari ciptaan yang amat baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Keindahannya justru terletak pada kompleksitas setiap kehidupan tubuhmu. Ya, keindahan setiap kehidupan kita semua justru terletak kepada tujuan saudara diciptakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan semua adalah karena karya tangan Sang Pencipta. Karena karya tangan Sang Pencipta di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi keindahan sejati itu ditemukan ketika kita melihat segala sesuatu, baik diri sendiri, baik orang lain, baik ciptaan, itu melalui lensa tujuan dan rancangan Tuhan.
Bukan melalui lensa standar estetika dunia yang sempit dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apa yang Tuhan nyatakan baik, ya sudah pasti memiliki nilai. Sudah pasti memiliki keindahan yang abadi dalam setiap kehidupan ini. Teman-teman semua, ayo belajarlah melihat diri sendiri sebagai karya yang amat baik. Setiap kali kalian mengkritik bagian tubuhmu atau kepribadianmu, ingatkan dirimu, aku adalah karya ciptaan Tuhan yang amat baik. Amin. Aku adalah ciptaan atau karya ciptaan Tuhan yang amat baik. Dia sengaja merancangku dengan keunikan ini untuk tujuannya. Amin. Teman-teman semua, mari kita belajar. Ya, mungkin ada keterbatasan di dalam tanganmu, di dalam kakimu, ya, di dalam kulit-kulitmu, ya, di dalam wajahmu, dan lain sebagainya. Mungkin ada keterbatasan-keterbatasan, ya, tidak sempurna seperti manusia yang lain. Tetapi ingat ya, yang Pastor Yesus sampaikan, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, pandanglah setiap kehidupan saudara dan saya ada tujuan dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Setiap kali kalian mengkritik bagian tubuh kalian semua, ingatkan diri kalian semua, aku adalah karya ciptaan Tuhan yang amat baik. Dia sengaja merancangku dengan keunikan untuk tujuan dan maksud ilahinya. Amin teman-teman semua. Haleluya. Ayo teman-teman semua, belajarlah mencari tujuan dalam setiap kehidupan kita semua, bukan kesempurnaan. Kalau kita hidup, jangan teman-teman semua mencari kesempurnaan. Belajarlah mencari tujuan dalam kehidupan kalian semua. Alih-alih kalian bertanya, bagaimana Guru agar aku terlihat sempurna? Tuhan, aku pengen terlihat sempurna. Makanya mungkin pergi ke sini, pergi ke gunung, pergi ke situ, ya. Kita pengen ke dukun dan lain sebagainya agar tampil sempurna. Belum lagi pakai susuk sini, susuk situ dan lain sebagainya. Teman-teman semua, daripada kalian ya pengen tahu bagaimana terlihat sempurna di mata dunia, mendingan teman-teman semua kalian tanya sama Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan, untuk apa tujuan Engkau menciptakan aku dengan keunikan seperti ini? Untuk apa ya Tuhan? Supaya kalian mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Ya, tanyakan kepada Tuhan. Untuk apa engkau dan saya diciptakan? Dengan keunikan-keunikan dalam setiap kehidupanmu. Gantilah obsesimu pada penampilan dengan obsesi pada tujuan hidup. Jangan kepada penampilan, tetapi kepada tujuan hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo lawanlah budaya filter. Ya, dengan sengaja mengapresiasi keindahan yang tidak sempurna ini. Lawanlah budaya-budaya filter itu. Apresiasi tubuhmu. Apresiasi setiap kehidupanmu. Ya teman-teman semua. Ini adalah hal yang nyata. Ya, bukan yang difilter. Kalau kalian tertawa masih bisa lepas puji Tuhan. Kalau kalian masih bisa bercakap-cakap dengan orang dalam percakapan yang dalam dan jujur bareng setiap teman-teman kalian semua di tengah-tengah pergumulan mereka. Puji Tuhan. Teman-teman semua, ayo kita semua adalah potongan-potongan ciptaan Tuhan yang amat baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan biarlah malam hari ini atau saat hari ini saya mau menutup ya khotbah pada kesempatan malam hari ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin hari ini hati kalian terasa lelah, lelah berpura-pura, lelah menjaga image, ya, lelah memfilter setiap jengkal hidup kalian agar diterima oleh orang-orang, lelah merasa seperti produk yang belum finish dan tidak layak dijual di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak mati untuk versi dirimu yang sudah difilter, yang sudah kinclong, yang sudah sempurna. Justru dia mati untuk dirimu, teman-teman semua, yang belum difilter, yang belum diedit itu, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dia mengenal semua draft kehidupanmu. Dia mengenal teman-teman semua setiap kelemahan-kelemahanmu. Dan semua bagian yang kamu sembunyikan di dalam setiap kehidupanmu. Dan dia tetap mengulurkan tangannya. Untuk setiap kehidupanmu. Dia tetap mengulurkan tangannya. Jadi jangan pernah lari daripada Tuhan. Salib adalah bukti terbesar bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hati yang mau datang kepadanya apa adanya. Dia bilang,
cukuplah kasih karuniaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kekuatanmu bukan pada saat kamu merasa kuat, tetapi justru pada saat kamu menyerahkan setiap kelemahan-kelemahanmu kepada Tuhan dalam setiap hidupanmu. Jadi saat hari ini di hadapan Tuhan yang sudah melihat semua versi terburukmu dan Dia tetap mengasihimu. Apakah kalian mau berhenti berlari? Apakah kalian mau berhenti berpura-pura? Saya mau mengajak kalian semua untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kelemahan, ketidaksempurnaanmu. Berikan itu kepada Tuhan dan biarkan Dia menukarnya dengan kasih karunia-Nya dan kekuatannya dalam setiap kehidupan kalian semua. Jika itu adalah kerinduan hatimu, saya mau mengajak kita berdoa sebentar pada kesempatan saat hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Biarlah hari ini dengan segala kejujuran. Kami mengaku, kami sering lebih percaya pada filter daripada firman-Mu. Kami lebih percaya pada highlight reel orang lain daripada janji-Mu. Kami telah membiarkan dunia mendikte nilai-nilai kami. Dan kami merasa lelah. Kami merasa hampa, ya Allahku. Kami merasa tidak pernah cukup. Tetapi saat ini kami memilih untuk percaya pada apa yang Kau katakan. Kami terima kebenaran-Mu bahwa kasih karunia-Mu sudah cukup untuk kami. Bahwa justru di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada saatnya hari ini kami serahkan semua beban-beban kami. Setiap perbandingan-perbandingan yang kami lihat pada setiap kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan semua rasa insecure itu ke dalam tangan pengasihan Kristus. Jadikanlah kami generasi yang berani menjadi asli. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang asli. Sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau. Dan kami juga percaya Engkau pun sungguh-sungguh mengasihi kami apa adanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menerima setiap kebenaran-kebenaran ini yang terus menyegarkan jiwa kami semua, membersihkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang terus diberkati dan rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Selamat menikmati setiap kebenaran-kebenaran ini dan teruslah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Terima kasih buat kebersamaan kita, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya, terima kasih buat waktu yang saudara sediakan. Jangan lupa setiap Sabtu malam seperti ini kita ada program Soul Revival ya, setiap Sabtu malam. Saudara bisa datang bersama-sama dengan seluruh keluarga saudara, dengan teman-teman, dengan anak-anak, dan setiap Gen Z yang lain ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Bagi Bapak Ibu Saudari, Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan persembahan syukur dan kasih lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu juga untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan ini, maka saudara bisa memberikan persembahan syukur dan kasih itu lewat bio profil saya. Ya Bapak Ibu Saudari, di sana ada dua metode. Pertama pakai BCA atas nama istri saya, yang kedua bisa pakai Social Bus. Ya, tetapi saudari kata kuncinya jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu dalam program-program Pastor Deso selanjutnya. Besok kita ada ibadah pagi jam 7 dan juga jam 5 sore. Semua waktu Indonesia Barat ya. Saya mengajak buat kalian semua untuk beribadah secara online dimanapun kalian berada. Sekali lagi selamat beristirahat. Selamat bermalam minggu buat kalian semua. Dan tunggu program terbaru ya mungkin mulai minggu depan lah ya. Hari Senin doakan supaya setiap malam kita bisa bersama-sama berkumpul seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam dari Pastor Deso. Semangat selalu, selamat beristirahat. God bless you. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.